Oke, selamat siang. Masih siang ini ya. Oke, yang di belakang-belakang itu kok suka gelap-gelapan. Maju. Yang paling belakang garis semuanya. Yuk. Sini. Jangan takut, saya nggak gigit kok. Ke depan ya Tuhan. Maju satu langkah. Ayo. Coba lihat rekamannya. Sepi loh depan. Ayo. Nah itu yang ngomong itu tuh. Coba maju. Ayo. Maju. Kita ambilin, coba. Rame. Semuanya, kena semua. Ayo. Itu juga ayo. Semua. Ke depan, agak depan. Iya, ayo. Ayo, kalau enggak dosanya tak minta 0 nanti ya. Nilainya, ayo cepat. Itu yang di belakang. Ayo. Gak usah takut. Ya wis minimal. Wis. Oke, selamat siang teman-teman. Jadi oke, perkenalan dulu ya. Ada yang kenal saya? Enggak. Ya, jadi saya dosen DKV. Ya, jadi saya fokusnya memang dosen DKV. Nama saya Sean Albert Jeremiah. Terserah mau panggilnya apa ya. Jadi saya memang fokusnya di DKV teman-teman. DKV itu ya tau lah ya DKV apa. Oke. Jadi hari ini teman-teman saya minta, silakan. Saya minta sekarang keluarkan HP-nya. Semua punya HP? Ya handphone, semua keluarkan handphonenya. Yang nggak punya silakan beli. Yang nggak punya beli, kalau nggak punya duit nanti saya belikan. Ayo silakan buka HP-nya. Sekarang buka watwaninya. Semuanya, tidak ada yang boleh diwakilkan. Semuanya buka. Oh karena saya bukan ketuanya Pak. Tidak, semuanya. Hari ini pekerjaannya untuk semua. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Sambil dibuka ya. Sambil buka. Watwaninya sampai modul berapa sudah diisi? 10? 11? Apa udah selesai? Sudah selesai? Ada yang stuck di 8 atau 9 enggak? Ada? Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang masih nge-stuck dikerjakan. Enggak masalah. Nah ini Pak Ditya ya yang mengisi acara waktu pertemuan modul 8 Pak ya. Nanti kalau bingung masih modul 8 silakan tanya ke Pak Ditya. Ya, ini beliaunya masih ada nih. Kamu di depan. Nah. Oke, sudah dibuka semua. Sekarang pertanyaan saya berikutnya. Siapa yang sudah mengisi modul 11.3? Angkat tangan aja. Yang sudah atau yang belum nggak usah, nggak apa-apa. Siapa yang sudah? Belum semua? Belum? Oke. Sip. Kalau gitu hari ini teman-teman perhatikan di depan juga. Kita akan fokus ke modul 11. Ya. Modul 10 tidak akan saya jelaskan. Kan sudah selesai 2 minggu lalu, masih ingat ya? 2 minggu lalu kita sudah belajar dengan Pak Ditya itu modul 8 dan 9. Akuntansi, keuangan. Nah, modul 10 kenapa nggak saya jelaskan? Yang modul 10 baca dewe lah. Opo itu? Profil anggota tim. Ngapain dijelaskan? Tinggal masukkan aja anggotamu, ngerjaannya apa, dia apa, jadi apa ya. Kita langsung lanjut ke modul 11, makanya buka HP semua. Kita akan fokus ke peningkatan skala usaha dan kita fokuskan ke pitching. Ya, jadi hari ini teman-teman yang akan saya bahas adalah pitching. Oke, pertanyaan saya, silakan. Di depan, sebelah kanan. Situ. Pertanyaan saya simpel aja. Pitching itu apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mempresentasi singkat, oke, pintar, 100. Di kelasnya Bu siapa nggak tahu?
Bu Puji, tanya Bu Puji nanti ya. Bu, saya dapat 100 gitu ya. Apalagi selain itu? Presentasi singkat. Apalagi? Bingung? Memperkenalkan di bisnis, boleh. Apalagi? Dapat 100 juga di Bu. Bu siapa? Oh, Pak Elif. Bilang ke Pak Elif dapat 100 gitu ya. Apalagi? Menyampaikan ide. Apalagi? Oke, tiga-tiganya tepuk tangan untuk mereka bertiga ya. Bagus. Jadi teman-teman, tiga-tiganya bagus ya. Kalau disimpulkan dari mereka bertiga, bagaimana bisa mempresentasikan ide bisnis. Itu adalah modul 11. Inilah yang akan kita pelajari atau capaian pembelajaran di hari ini. Bagaimana teman-teman bisa menyampaikan ide bisnis teman-teman dengan presentasi. Tahu kenapa alasannya itu ada dan mata kuliah ini ada? Saya kasih tahu dan silahkan dicatat rundown-nya. Ya, silahkan. Di depan ya. Sini. Silakan didengarkan, bahkan boleh dicatat rundown-nya. Jadi teman-teman, tak kasih spoiler, minggu depan teman-teman akan fokus untuk mengerjakan UAS. UAS-nya adalah pameran. Pameran apa? Pameran produkmu. Lebih detailnya di kelas masing-masing minggu depan. Jadi tidak ada yang boleh bolos ya minggu depan. Supaya tahu detailnya. Tapi UASnya nanti bukan di minggu UAS pamerannya. Pamerannya nanti di saat setelah minggu UAS. Jadi setelah UAS, 1 minggu setelah UAS. Itu kita pameran. Supaya apa? Supaya fokus ke UASnya mata kuliah lain. Paham ya? Jadi pamerannya jangan mikirin, aduh UAS tadi belum saya kerjakan. Bukan. Supaya teman-teman sudah UAS dulu baru pameran gitu ya. Jadi anggapannya masih 3 minggu lagi. Ini masih pertemuan 12. Masih 3 minggu lagi. Oke, jadi pitchingnya kita persiapkan untuk pameran. Itu yang pertama. Dicatat ya. Jadi pelajaran hari ini kita pitching untuk 3 minggu lagi. Jadi PR-nya untuk 3 minggu. Hari ini ada PR. PR-nya adalah belajar mempitchingkan produkmu. Hari ini. Ya, selama 3 minggu. Jelas ya? Yang pertama outputnya jelas? Untuk apa pitchingnya? Kenapa pameran ada dipitchingkan? Karena nanti ada jurinya. Jurinya entah dari prodi, entah dari dari dosen-dosen. Bahkan nanti ada kita ngundang kalau nggak salah nanti Bu Puji ya. Bu Puji yang ngatur. Gimana Bu Puji? Oh udah hilang ya. Kita akan ngundang kementerian wirausaha. Ya. Jadi jurinya mungkin dari beliau. Tapi kita nggak tahu karena Indonesia lagi tidak baik-baik saja, apakah dia akan datang atau enggak. Ya. Jadi intinya kalian mempitchingkan untuk mereka yang nanti datang ke booth kalian. Jelas ya? Itu tugasnya 3 minggu. Oke, itu tugas pertama. Tugas kedua adalah teman-teman akan mempitchingkan untuk video presentasi. Jadi tugasnya 2. Pitching waktu pameran dan juga pitching di video. Jadi teman-teman akan membuat video presentasi yang dikumpulkan saat UAS atau 2 minggu lagi. Seperti itu. Jelas ya teman-teman? Pitching buat apa? Yang pertama pameran, yang kedua buat wes, itu aja sebenarnya hari ini. Ya. Nah, caranya tak kasih cara. Pak, bagaimana cara pitching, Pak? Kita belajar dari Watwaning aja. Sekarang buka semuanya 11.3. Akan saya jelaskan. Ke 11.3, di sini ada namanya persiapan pitching di Watwaning. Saya buka ya. Nah, Pak, gimana caranya untuk mempitchingkan atau mempresentasikan? Cara gampangnya adalah kalian buat skrip dulu. Pitching, silahkan kalian buat skrip dulu. Supaya apa? Terstruktur, nanti saya jelaskan. Caranya biar gampang, sudah disediakan Watwaning.
Di sini teman-teman bisa isi yang nomor 1, bisa lihat ya. Di sini ngapain? Apa misi startup Anda? Nah, ini ada contohnya. Misi kami adalah menciptakan solusi berkelanjutan, bla bla bla. Dijelaskan misinya. To the point, langsung kasih tahu misi. Kalian tahu misi nggak? Tahu misi? Misi itu berbeda dengan visi loh ya. Makanya visi dan misi. Ya, misi itu adalah purpose, tujuan. Kalau visi adalah visioner. Untuk 10 tahun atau 20 tahun ke depan kita mau jadi apa? Tapi kalau misi, apa yang mau diselesaikan sekarang ini? Purpose-nya apa? Startup kalian tuh mau ngapain? Paham ya? Jadi nanti silahkan ini diisi, teman-teman isi yang pertama untuk anggapannya untuk skrip nanti ya. Yang kedua, sebagai masyarakat, mengapa penting untuk by the way itu gambar saya sendiri ya. Ya, sombong aja. Karena saya DKV ya. Jadi siapa yang mau DKV? Oke, sebagai masyarakat, teman-teman mengapa penting fokus pada masalah yang dipecahkan. Jadi di sini kasih tahu masalahnya. Ya, dijelaskan masalahnya apa supaya nanti bisa berikutnya bentar. Nah, kalian bisa deskripsikan tentang singkat usaha kalian. Ini contohnya juga ada kok. Usaha saya adalah bla 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 bla. Usaha saya adalah membuat makanan yang sehat untuk membuat bla bla bla. Jelaskan. Kasih tahu sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Dijelaskan. Oke ya? Deskripsi kalau ngedeskripsi gampang lah. Nah, baru berikutnya teman-teman, ini yang saya bilang, buatlah dari 4 tadi, yang keempat ini buat naskahnya. Jadi kalian buat naskah untuk kisah kalian. Pitchingnya berapa? 4 sampai 5 menit. Ini loh maksud saya. Jadi pitching itu silakan buat naskah. Dari yang tadi di atas kalian bisa jadikan naskah. Cara paling gampang adalah minta AI, silakan. Gak masalah. Bagi saya, AI hanyalah tools. Tools itu apa? Alat untuk membantu kalian. Membantu supaya misalnya kalian membuat naskah 3 hari dengan AI jadi 3 menit. Mas, halo? Shh. Tutup. Oke. Gak apa-apa. Ya. Naskahnya maksudnya saya adalah, perhatikan saya. Jadi maksud saya adalah kalian kalau misalnya tools untuk belajar membuat naskah 3 hari pakai AI cuma 3 menit, kenapa nggak digunakan? Paham ya? Tapi ingat, AI hanyalah tools, alat. Otaknya siapa? Tetap kamu. Jadi startupnya itu kan kalian yang buat awalnya kan? Yang di deskripsi itu kan kalian semua yang buat tadi kan di atasnya kan? Ini hanya naskahnya saja. Naskahnya untuk membantu kalian untuk membuat pitching atau presentasi ide bisnismu tadi. Wis, gitu aja simpelnya. Jadi dengan Watwani teman-teman sudah dibantu untuk membuat naskahnya. Simpelnya seperti itu. Kalau kalian mau buat naskah sendiri tanpa AI silahkan. Saya sangat-sangat bagus malah, saya sangat senang. Apalagi kalau kalian teamwork setelah kita main pesawat-pesawatan ya. Jadi udah teamworknya udah kan, itu sangat-sangat bagus ya. Silakan teman-teman, ini dibuat, diselesaikan 11.3 supaya kita lanjut ke materi berikutnya. Ada pertanyaan untuk buat skrip? Gampang ya? Bisa pakai Watwani untuk sebagai base-nya, atau kalian mau kelompokkan sambil nanti startup kita ngomongin apa, ini visinya, masalahnya, problem solusinya adalah produk kalian, lalu deskripsikan produk kalian. Wis, itu aja intinya, pitching, presentasi ide kalian. Jelas ya pitching itu ya? Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa pitching kok 4-5 menit? Pak, produk saya terlalu bagus Pak untuk cuma 5 menit. Saya mau presentasi 3 jam. Jangan. Catat ya, jangan ya. Jangan kalian pitching sampai 3 jam. Kalau mata kuliah boleh. Seminar boleh. Pitching 3 jam, pitching 1 jam itu sama dengan bunuh diri. Kenapa? Investor atau calon target pasar kalian akan pergi. Kenapa? Membosankan. Tapi pitching juga 1 menit. Kalau 1 menit yang mau disampaikan apa? Paham ya? Makanya di sini ditulis 4-5 menit cukup kok. Jelas ya teman-teman ya? Jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu panjang. Ya, 4-5 menit saja.
Oke, sudah ya teman-teman. Ada pertanyaan di sini sebelum kita. Ini masih prolog loh ya. Masih prolog, belum materi loh ya. Tapi materinya sedikit aja kok. Karena saya jam 11 ini, sudah jam segini. Jam 11 saya ada rapat OBE sebenarnya. Oke, kita langsung aja biar cepet ya. Akan saya beberapa cepet-cepetin lah. Oke, kita akan seni membuat pitching, produksi dan rekaman. Kita akan ngerekam juga, saya ajarin. Tapi nanti sedikit ada mata kuliah DKV sedikit nggak apa ya, untuk cara ngerekam sedikit aja. Kalau mau banyak silahkan masuk DKV. Oke, ini saya cepatkan aja, terbatas. Nah ini aja, ini yang perlu kalian pelajari sama 3 minggu. 3 minggu, kan tadi saya bilang output pertama adalah kalian bisa pitching di pameran. Ini adalah tugas pertama teman-teman. Ya, silakan kalian ngeri Pak. Takut tiba-tiba saya. Jadi di sini ada namanya psikologi pitching. Ini yang kita pelajari hari ini. Ya. Jadi teman-teman psikologi pitching, teori gunung es. Pernah dengar teori gunung es apa enggak? Pernah ya? Nah, Pak, kenapa Titanic? Kenapa Titanic sebesar itu kok bisa karam karena gunung es? Karena gunung es kelihatan kecil di atasnya, tapi di bawahnya besar. Ini akarnya. Tidak akan tergoyahkan, itu maksudnya. Ya, inilah yang akan kita buat untuk pitching kita. Supaya apa? Supaya pitching kalian nanti yang terlihat dan yang tidak terlihatnya jadi satu kesatuan, tidak tergoyahkan. Di depan Mas. Oh kan. Itu Pak Heru ya. Oke. Di sini yang terlihat teman-teman adalah kata-kata yang dikeluarkan, skrip kalian tadi silakan disimpan. Data finansial ini dimasukkan juga. Ya, yang di modul 8 dan 9 waktu pertemuannya Pak Ditya itu bisa dijelaskan juga. Karena apa? Klien atau investor, apalagi kalau investor ya, dengar kita membuat ini modalnya hanya segini dengan menghasilkan, bahagia mereka investor. Langsung modalin kalian 1 miliar ya. Apalagi nanti kalau misalnya Kementerian Wirausaha benar-benar datang melihat punya kalian, siapa tahu dimodalin pemerintah ya. Amin ya. Pemerintah ini walaupun kayak gitu gimana ya? Masih bisa memodalin lah ya. By the way, saya baru dapat modal juga dari pemerintah untuk meneliti. Makanya ada di banner itu ada muka saya ya, kalau kalian lihat di parkiran. Jadi saya baru dapat penelitian kemarin, dapat dari pemerintah. Lumayan untuk beli cilok ya. Sama yang terakhir, kita membuat deck visual. Deck visualnya apa? Pitch deck, atau bahasa paling umumnya adalah presentasinya atau PowerPoint-nya. Nanti kalian harus buat PowerPoint juga maksudnya, gitu ya. Untuk video kalian buat PowerPoint. Oke, ini yang terlihat. Nah, inilah PR kita 3. Saya ajarin satu-satu. PR kalian yang pertama adalah bisa melatih vokal dan nada. Jelas ya? PR pertama apa? Melatih vokal dan nada. Bagaimana teman-teman variasikan kecepatan, tempo, ritme, ya, supaya apa? Menghindari kebosanan. Dipelajari. Sebelum nanti waktu nge-pitching, bahkan waktu buat nge-tag videonya. Contoh ya. Misalnya kan saya gini, hari ini kita belajar pitching. Pitching adalah untuk presentasi. Coba kayak saya kayak gitu selama 5 menit. Siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Pitching adalah tentang membahas kita ingin ngebaca lagi sambil baca. Pitching adalah kamu itu presentasi, kamu gitu sambil baca dan nadamu seperti itu. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau invest? Ya, oke. Paham maksud saya teman-teman ya? Jadi nada, intonasi, semuanya. Jangan bilang, Pak, ketua kelompok saya yang akan pitchingan untuk kita, untuk saya. Tidak boleh. Catat, untuk ketua kelompok juga catat. Oke? Untuk ketua kelompok juga catat. Semuanya harus ngomong. Tiga-tiganya harus presentasi. Tidak boleh diwakilkan 1 orang, diwakilkan 2 orang, tiga-tiganya. Kecuali kelompokmu cuma 2 orang. Satunya hilang terus. Nah, beda ini ya, beda kasus. Paham maksud saya? Belajar. Saya juga sama kayak kalian. Saya sebelum ngajar, by the way saya jadi dosen itu umur 24 tahun. Muda sekali saya jadi dosen. Makanya sekarang saya masih muda ya.
Umur saya mungkin masih 23 sekarang ya. Itu bohong ya. Jadi dosen 24, jadi sekarang umur 23. Ya, jadi saya umur 24 tahun jadi dosen, ngajar lah ya. Saya nggak bisa ngomong depan orang. Saya grogi. Ya. Yang diajarin pertama saya harus belajar nada. Itu nanti kita pelajari grogi itu di kecerdasan EQ ini ya. Nanti. Caranya teman-teman belajarlah. Kalian kan kelompok 3 orang kan? Nanti misalnya, nanti Mas kamu ambil slide 1 sampai slide 3 untuk opening. Saya nanti isinya data finansialnya. Nanti saya endingnya. 3-3-nya dibagi tugas kan? Nah, 3-3-nya coba kalian kumpul terus coba belajar bertiga untuk opening. Saya gini-gini. Kasih masukan teman-teman. Menurut saya kamu kurang ini. Ingat ya, kritik saran itu penting untuk membangun. Kalau kalian anti kritik, anti saran, kalian itu tidak akan pernah bertumbuh, percaya sama saya. Ingat ya, tapi kritik dan saran bukan menghina. Beda loh ya, kritik saran dengan menghina itu beda. Jelek kamu sampah tuh diludahin. Nah, jangan ya. Jangan, itu nggak boleh. Itu menghina namanya. Kalau kritik saran, ini kurang bagus, nadamu kurang tepat, intonasimu kurang, vokalmu kurang jelas misalnya. Itu saling membantu. Makanya kemarin sebelum ini kita belajar yang namanya apa? Pesawat-pesawatan itu apa? Kita teamwork, kerjasama. Jelas ya teman-teman ya? Dilatih selama 3 minggu ini. Lalu yang kedua bisa tambah bahasa tubuh. Silakan kalau kalian presentasi kalian gunakan bahasa tubuh sangat-sangat boleh. Jadi bagaimana kalian gunakan gerakan tangan, gerakan kalian atau enggak badan kalian minimal tegap lah ya. Ya, harus tegap, harus terlihat bagus. Ya, jadi terlihat matang dengan apa yang mau kalian sampaikan. Walaupun kalian baru belajar tadi pagi misalnya. Tetap harus matang. Jangan ketahuan. Ya, lalu minimal kontak mata. Nanti waktu pitching kalian misalnya ya contoh kamu lagi pitching kan tiba-tiba datang nih kewirausahaan datang. Tiba-tiba kalian ngomongnya saya ngejual produknya gini. Apain kalian lihat atas terus? Cari jin. Paham maksud saya ya? Minimal kontak matanya. Kenapa? Itu supaya kalian merasa menghargai. Jadi kalian saling berbicara itu menghargai namanya. Kontak mata mungkin 1 menit 2 detik, 1 detik 2 detik ya misalnya agak pindah lagi sedikit, tapi kontak lagi. Jangan selalu memalingkan. Minimal kan pernah kontak matanya. Itu menganggap supaya kalian menghargai lawan bicara. Ya. Lalu gerakan tangan yang terbuka supaya kayak luwes, santai, jujur gitu aja. Cobalah. Ya hari-hari gini-gini, nanti kalau ngomong gini, nanti siapa tahu, ini kalian masih semester 2 ya? Ya siapa tahu di semester-semester berikutnya waktu kalian presentasi, kalian lebih luwes. Jadi nggak lagi presentasi cuma baca buku, baca PPT gitu ya. Jadi benar-benar kalian bisa lebih, apa ini? Ada yang masukin nih? Siapa ini? Ayo. MacBook-nya hidup. Ya wes lah, kita pakai ini aja PPT-nya ya. Bentar. Masih. Mbak. Ini kenapa? Ini ada yang mau hidupin Mac. Ini terus ngonek ke sini kayaknya. Ya wes, ada yang konekin ke sini ya? Ya wes, nanti aja lah. PPT-nya nggak usah pakai PPT lah ya, saya jelaskan aja begitu. Saya mau rapat soalnya, biar cepat. Yang terakhir setelah bahasa tubuh, sudah, thank you Mbak. Ya, baru terakhir kalian kecerdasan emosional IQ-nya itu apa? Itu supaya teman-teman kesadaran diri supaya kalian kelola. Kalian bisa ngelola emosi. Kalau gugup, coba kelola supaya tidak terlihat gugup. Caranya gimana? Belajar. Saya bilang tadi ya, saya 24 tahun, umur 24 sudah jadi dosen. Pertama kali saya ngajar, saya nggak bisa ngajar. Saya gugup. Ngelihat muka orang aja saya sudah mau kencing ya. Beneran, sudah gak kuat. Sakit perut ya, mual-mual, panas dingin, muntah ber nggak ya? Kebanyakan ya. Intinya saya nggak bisa. Caranya gimana? Belajar. Kelola emosinya. Jujur aja, saya depan ini, saya masih tegang. Tapi kelihatan nggak? Ini tegang nih. Beneran, saya masih tegang sampai sekarang. Walaupun saya udah ngajar sudah 7 tahun ini artinya. Saya masih tegang. Ya.
Tapi gimana kelola emosinya? Dengan cara apa? Coba belajar kelola emosi. Cobalah 3 minggu ini, waktu kalian pitching, kalian bisa ngomong minimal. Kelolalah kalau tegang. Ya, makanya belajar teamwork tadi saya bilang. Gini ya, jadi PR-nya vokal, EQ-nya sama bahasa tubuh. Dipelajari selama 3 minggu. Untuk waktu pitching, ketemu waktu di pameran. Jelas teman-teman? Bisa 3 minggu? Insya Allah tuh ya atau tidak? Ya. Oke, tak kasih centang 1 ya. Jadi tugas pertama selesai. Wes gitu aja kok, hari ini gampang. Kita lanjut ke tugas kedua. Tugas kedua dikumpulkan waktu UAS. Ini kan pameran waktu pameran. Ya, nanti tugas UASnya. Nah, tugas UASnya kita biar cepet ya. Sebenarnya ada cara-caranya untuk pitching, itu ada tekniknya, ada picture identitas. Tapi ini silahkan coba cari identitas diri kalian sendiri lah. Kita cepat aja. Nah, sekarang kita sedikit belajar DKV-DKV-an ya. Yo, apa maneh? Oke, nanti aja. Jadi teman-teman, tugas kedua tadi saya bilang kita akan pitching di pameran, tapi juga kita akan pitching di video. Kita akan artinya membuat video. Videonya dikumpulkan saat UAS, artinya 2 minggu lagi. Nah, yang ini aja Mbak, tonton aja kita. Oke, sekarang kita ngomongin setup aja wes. Tapi ini terlalu profesional, tidak usah. Tak ajarin yang lebih simple. Dari ini simpelkan. Ini teman-teman. Nggak apa, paling tak banting aja habis ini ya. Tak simpelkan aja. Teman-teman punya handphone? Siapa yang nggak punya? Yang nggak punya biar saya belikan habis ini. Mau saya belikan? Pakai uang UKT dan DPP kalian tapi. Sekarang teman-teman gunakan handphone aja. Bagi saya handphone sekarang sudah bagus. Ya, handphone sekarang sudah bagus. Jadi nggak usah pakai kamera. Yang penting punya satu handphone yang utama. Misalnya kalian kelompok 3 orang, satu HP-nya harganya 20 juta sendiri. Nah, pakai itu ya. Boleh, terserah. Harga handphone sekarang nggak ngotak setahu saya ya. Nggak tahu saya kenapa handphone sekarang mahal sekali, 20 juta, 30 juta. Seharga motor ya. Oke, jadi silakan gunakan handphone kalian aja. Tapi yang penting perhatikan, taruh di center atau di tengah. Seperti ini. Nah, supaya bagus posisinya ketahuan dari mana Pak? Kalian hidupkan di HP kalian, di situ kalian hidupkan gridnya. Tahu yang garis vertikal 2 ke bawah sama horizontal 2 ke bawah, tahu ya? Itu hidupkan. Buat apa Pak? Itu kalau ilmunya di DKV namanya rule of third. Itu kalau ilmunya ya, disitulah mata kita difokuskan di titik-titik yang 4 tadi, ketemunya dari vertikal dan horizontal. Nah, kalian fokuskan di situ aja, antara tengah, kiri dan kanan. Orangnya kan bertiga kan? Tengah, kiri, kanan. Wes, paskan di situ aja. Jadi ngeteknya jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan. Paskan di situ. Hidupkan di HP kalian. Ya? Jelas ya? Nah, yang kedua adalah lighting. Lighting itu penting. Jangan lightingnya dari belakang. Contoh, kita pakai contoh ruangan ini aja ya, studi kasus ruangan ini. Kalian ngetek video ini paling bagus di sini. Kalian di tengah sini, lalu lightingnya di sini. Ini udah bagus. Jangan sekali-sekali kalian ngetek videonya seperti ini ya. Di sini, kameranya di sini, lampunya semua di belakang. Itu jadikan apa nanti namanya? Backlight. Oh, pintar-pintar semua ya, tepuk tangan. Oke, jadi itu maksud saya. Lightingnya disesuaikan. Minimal lightingnya harus di depan. Kita nggak usah pakai key light atau fill light. Key light ini adalah lampu utama, ya. Fill light itu tambahan aja. Tapi kalau kalian nggak butuh, nggak usah. Ya, nggak perlu kalau nggak butuh ya. Pakai ruangan-ruangan kelas boleh kok. Tapi yang kalau kalian pingin pakai ruangan kelas, ngeteknya harus di mana? Di depan. Kalau kalian pingin kurang rasanya Pak, lampunya kurang terang Pak, kalian boleh tambah lampu tambahan. Atau kalian pingin muka kalian berseri, kasih reflektor di bawahnya. Tahu reflektor nggak? Ya. Pak, reflektor mahal Pak. Ada cara DIY-nya kok teman-teman. Pakai aluminium foil. Tahu ya, yang suka masak-masak,
Pakai aja yang foil, taruh di bawahnya, nah tuh nempel tuh. Tapi yang foilnya jangan dikeremek-remek loh ya. Kalau kalian keremek-remek, cahayanya mantulnya jelek, harus rapi, lurus gitu ya. Tapi jangan ketek gitu ya, kalau sampai ketek kelihatan foil jelek sekali ya. Jangan sampai. Intinya seperti ini, lampu di depan, boleh ditambah, boleh yang ada, lalu kamera depan. Gunakan rule of third yang tadi saya bilang, hidupkan garis vertikal dan garis horizontal, hidupkan. Supaya kalian dapat senternya. Jelas di sini? Settingannya? Ada pertanyaan? Tadi ada pertanyaan di kelas tadi pagi. Pak, seandainya saya nggak mau di kelas, maunya di luar ruangan. Boleh, tapi saran saya jangan ngetek saat sore hari. Taglah saat pagi sampai siang. Saat matahari masih agak-agak atas sampai ke tengahnya. Karena itulah hebatnya Tuhan ya, sudah memberikan kita lampu secara gratis ya. Namanya matahari. Tapi kalau kalian ngeteknya sore, itu sudah pudam, nah itu sudah jelek sekali teman-teman. Jangan ngetek sore hari. Kalau kalian ingin ngetek di luar ruangan, saran saya pagi sampai siang. Wes cukup. Jelas ya? Pak, saya mau ngetek di kafe, Pak. Boleh juga, tapi kafe itu kan biasanya sekarang di kafe Malang ya, rata teredup kan lampunya. Nah, silahkan tambah lampu sendiri. Mau nggak mau, tambahan yang saya bilang, key light-nya tambahan atau enggak tambah fill-nya. Itu mau nggak mau, kalau kalian mau di luar kelas. Tapi kalau enggak, yang di luar ruangan, di pagi sampai siang hari. Sore, sudah sore-sore, apalagi kalau sudah mendung, wah, udah jelek. Oke gitu ya teman-teman, ada pertanyaan di kamera pakai HP aja wes, gak usah yang bagus-bagus, gak usah beli kamera gara-gara Pak Sean suruh pakai kamera, minta orang tua kalian, Bu beli kamera 20 juta Bu gitu ya. Padahal nggak kalian pakai abis itu ya. Jangan, pakai HP aja. Jelas di sini ada pertanyaan? Jelas ya, oke. Ini saya simpelkan, saya nggak ajarin yang lain-lain lah, terlalu DKV ya. Lensa kita lewatkan, lensa pakai HP aja, nggak usah ya. Nah ini yang paling penting juga, sediakan mikrofon. Mau nggak mau wajib punya mikrofon. Siapa yang punya clip on atau mikrofon? Satu orang, oke, satu orang, 2 orang, 3 orang, oke, bagi-bagi habis ini ya. Nggak usah. Yang punya, bagus, kamu dapat privilege-nya. Yang nggak punya, tidak usah beli. Harga mikrofon itu bisa sampai 1 jutaan. Tak kasih DIY-nya. Kalian boleh pakai handphone rekamnya. Yang penting suaramu jelas. Pernah lihat konten di luar ruangan orang mikrofonnya pakai HP? Pernah ya? Wes gitu aja, rekam pakai HP. Nanti kalian sesuaikan di CapCut gitu-gitu lah. Atau nanti ada aplikasinya kok. Tambahan aplikasi ketiga aja. Ya, gitu aja. Boleh kok kalau saya ngomong CapCut harusnya semua ngerti lah CapCut ya. Semua bisa lah. Kalau kecuali saya bilang nanti ngeditnya pakai Adobe Premiere ya. DaVinci. Nanti efeknya pakai After Effects baru kalian muntah darah ya. Jangan, saya bilangnya CapCut gampang lah. Ini gunakannya ini terserah, ini hanya batas untuk kalian pakai HP juga boleh kok teman-teman. Tahu nggak kenapa kita harus pakai mikrofon? Suaranya jelas, nggak terlalu noisy dan juga suaramu jelas. Gini loh, perhatikan. Percuma kalian buat skrip, percuma kalian latihan 3 minggu 2 minggu, ternyata waktu direkam gak ada suaranya. Kasihan, paham ya? Itu maksud saya. Jadi yang paling pertama kalau disimpulkan, kamera sediakan, lightning diperhatikan, dan juga gunakan mikrofon. Apapun itu, pakai HP pun boleh. Lalu diedit. Wes, gitu aja tugasnya. Simple? Gampang? Gampang loh. Kan sudah selesai kan? Tinggal kasih kesimpulan, jual idemu, buat skripnya, minta AI boleh, lalu ngetek, lalu waktu pameran bisa kalian jelaskan. Itu aja tugasnya dari saya. Ada pertanyaan? Pak, dikumpulkan di mana? Videonya dikumpulkan di kelas masing-masing. Jadi nanti kalian di kelasnya, di waktu UAS ya, waktu UAS nanti kalian kumpulkan videonya, langsung aja di kelas, di grup, lalu tulis nama setiap kelompoknya sama produknya. Wes itu aja.
waktu UAS. 2 minggu ya. Jelas ya? Video 2 minggu. Tadi waktunya berapa Pak? 4 sampai 5 menit boleh. Atau ternyata mau lebih dari 5 menit boleh juga. Tapi jangan sampai lebih dari 10 menit. Itu note saya. Bahkan Bu Puji pun kayaknya nggak mau dengernya 10 menit ya. Jadi 4-5 menit, maksimal mungkin 8, ya 10 menit lah batasnya. Nggak boleh lebih dari 10 menit teman-teman. Kalau gitu 1 menit Pak, jangan juga 1 menit ya. Apa yang mau disampaikan? Ya maksimal 4-5 menit udah paling ideal. Mau lebih silakan, tapi jangan di atas 10 menit. Itu yang dikumpulkan di saat kapan? UAS. Artinya berapa? Berapa minggu PR-nya untuk video? 2 minggu. Lalu untuk belajar, untuk pitching ketemu sama klien nanti waktu penjurian berapa lama? 3 minggu. Wes itu aja PR-nya teman-teman. Jadi hari ini kesimpulannya adalah capaian pembelajaran kita adalah pitching atau presentasi singkat tentang produk atau ide bisnismu. Baik itu untuk video nanti 2 minggu lagi ataupun untuk penjurian saat pameran 3 minggu lagi. Yes, itu aja. Pameran loh ya. Nah, Pak, pameran gimana nanti yang dipamerkan? Itu nanti minggu depan di kelas masing-masing. Jadi minggu depan tidak boleh bolos. Minggu depan dijelaskan sama dosennya masing-masing. Pamerannya seperti apa, nanti tempatnya seperti apa, itu minggu depan. Saya hanya mempersiapkan untuk pitchingnya saja. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pas ya, jam 9 saya mau rapat habis ini di teater. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas itu sekian dari saya. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Pasti ketemu lagi lah ya. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.